Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Umar dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B6. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester kemarin. Yang pertama, di dalam praktek bisnis, penyusunan kontrak merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar hukum antara para pihak. Dalam konteks bisnis syariah, penyusunan kontrak tidak hanya memperhatikan aspek legal formal saja, tetapi harus memenuhi syarat-syarat atau prinsip-prinsip syariah. Lalu apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang drafter kontrak untuk membuat sebuah kontrak, terutama kontrak bisnis syariah. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang drafter dalam penyusunan atau pembuatan kontrak ada beberapa hal. 1. Definisi. Yang kedua, objek. Yang ketiga, harga. Yang keempat, cara pembayaran. Dan yang kelima, cara penyelesaian sengketa. Yang pertama, definisi. Seorang drafter bisa menambahkan definisi dari kontrak itu sendiri, definisinya apa, lalu ingin membuat kontrak apa, itu bisa ditambahkan di dalam penyusunan kontrak. Kemudian objek kontrak. Objek kontrak bisa terdiri dari barang atau jasa yang akan ditulis dalam kontrak. Lalu yang ketiga, harga. Seorang drafter jika ingin menulis harga harus secara detail, misalkan nominal, kemudian diberi ejaan. Lalu ada cara pembayaran. Nah, cara pembayaran itu sendiri harus ditulis di dalam penyusunan kontrak. Misalnya cara pembayarannya secara sistem cicil. Kemudian yang terakhir ada penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa juga bisa ditulis ke dalam penyusunan kontrak. Bagaimana jika ada sengketa, bagaimana penyelesaiannya, apa dengan mediasi atau langsung ke pengadilan atau ke arbitrase. Nah, di dalam penyusunan kontrak bisnis syariah itu harus memerhatikan beberapa prinsip dan jenis akad yang digunakan. Prinsip-prinsip syariah sendiri seperti prinsip keadilan, lalu kemaslahatan dan kemanfaatan. Di dalam kontrak bisnis syariah juga harus diperhatikan akad-akadnya. Akad-akadnya harus sesuai dengan akad-akad syariah dan harus menghindari yang namanya gharar, maisir, dan riba. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimana jika ada perselisihan antara pihak, yaitu perselisihan multitafsir. Nah, bagaimana strategi dalam penyelesaian perselisihan ini sebagai seorang drafter? Yang pertama, strategi saya yaitu menganalisa awal dengan memverifikasi klausul yang disengketakan, meninjau ulang naskah asli kontrak termasuk teks klausul yang diperselisihkan, dan mengidentifikasi sumber masalah. Apakah disebabkan oleh redaksi yang multitafsir atau apakah adanya ketidaksesuaian antara klausul dan praktek pelaksanaan.
Kemudian melakukan pendekatan kolaboratif antara para pihak dengan cara mengadakan mediasi, mempertemukan pihak yang berselisih, lalu memaparkan klausul yang dipermasalahkan, kemudian mendengarkan argumen dari masing-masing pihak dan mencari titik temu atau solusi. Lalu mengusulkan solusi berdasarkan mekanisme penyelesaian yang ada di dalam kontrak. Jika kontrak memuat mekanisme penyelesaian tertentu seperti negosiasi, mediasi, arbitrase atau pengadilan, maka saya akan menyarankan untuk mengikuti tahapan yang telah disepakati. Jika belum ada perubahan, maka saya akan mendorong para pihak untuk berunding kembali dan saya akan meminta bantuan dari mediator. Dan saya akan mendokumentasikan serta membuat catatan resmi jika terjadi kesepakatan baru. Dan akan memperbaiki drafting dengan cara menambahkan definisi yang lebih jelas. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu dalam perjanjian internasional, para pihak yang berasal dari negara yang berbeda seringkali menyepakati ketentuan mengenai governing law atau choice of law dan choice of forum. Lalu apa pengertian dari governing law atau choice of law dan choice of forum? Kemudian mengapa sangat penting sekali untuk beberapa pihak menyepakati governing law atau choice of law dan choice of forum untuk kontrak internasional. Definisi dari governing law atau choice of law adalah klausul yang menentukan hukum negara mana yang akan digunakan untuk menafsirkan dan mengatur kontrak, yang berfungsi untuk menghindari ketidakpastian hukum karena perbedaan hukum di setiap negara para pihak. Lalu pengertian dari choice of forum adalah klausul yang menetapkan di mana jika terjadi sengketa akan diselesaikan, bisa negara atau lembaga. Lalu mengapa governing law dan choice forum sangat penting untuk kontrak internasional? Yang pertama, karena untuk kepastian hukum dan menghindari konflik hukum dikarenakan setiap negara memiliki aturan kontrak yang berbeda, misalnya syarat sah kontrak dan lain sebagainya. Kemudian konsistensi penafsiran. Hukum yang dipilih akan menentukan bagaimana klausul seperti force majeure itu diinterpretasikan. Kemudian perlindungan terhadap resiko dan bias hukum, dan juga efisiensi penyelesaian sengketa. Jika memilih forum yang netral seperti arbitrase internasional itu lebih cepat daripada litigasi di pengadilan nasional salah satu pihak. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata atau salah jawaban, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.